guys, welcome back to my channel si Mada. Dan Mada ucapin selamat datang untuk kalian yang barusan bergabung di video ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang masih stay tune di video ini. Bisa kali ya kalian klik subscribe dan like-nya. Hitung-hitung buat ngembangin konten di sini, oke? Terima kasih. Dan di video kali ini Mada akan membawakan sebuah cerita tergolong kisah nyata, yaitu di salah satu pulau dewata. Dan cerita ini dialami oleh istrinya sang penulis. Penulisnya yaitu Neno Christian Dinelis. Dan istrinya bernama Lisa Christian. Dan kejadian ini bermula pada tanggal 22 Mei tahun 2017. Dan pada malam itu si Mbak Lisa ini, kalau Bali kan biasanya jegek gitu ya. Tapi nggak tahu Lisa, Mbak aja lah ya. Nah pada saat itu si Mbak Lisa ini bersama dengan anaknya yang berumur 1,5 tahun. Nah si Mbak Lisa dan anaknya ini ditinggal sendirian oleh suaminya di perumahan guru yang jauh oleh rumah-rumah yang lain. Adapun alasan suaminya meninggalkan Mbak Lisa ini yaitu karena sang suami ini sedang mengikuti pelatihan kurikulum di kota kecamatan yang berjarak sekitar 40 km. Dan sebenarnya sang suami ini sudah berjanji akan pulang sore itu juga, karena jadwal pelatihan itu mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tapi karena adanya hujan yang sangat deras, jadi Mas Nino ini terjebak oleh banjir yang ada di sana dan nggak bisa pulang tepat waktu. Jadi jalan satu-satunya yaitu lewat jalan tikus alias jalan pintas, alias jalan alternatif lah ya. Susah banget ngomongnya. Di menit-menit pertama memang nggak ada apapun yang perlu dirisaukan oleh si Mbak Lisa ini. Biarpun suasana cukup sepi dan baru kali ini mereka tinggal sendirian di rumah, tapi si Mbak Lisa ini masih cukup tenang dan bisa mengajak anaknya bermain juga menonton TV di ruang tengah. Bahkan sampai jam 8 malam pun mereka masih asik menonton TV di ruang tengah juga. Kegiatan ini berlangsung cukup tenang sampai munculnya beberapa gangguan dari lolongan anjing yang sangat menyeramkan. Sontak saja kejadian itu membuat Mbak Lisa agak was-was dan juga ketakutan. Tapi kejadian ini bagi sebagian orang bisa saja dinilai lebay ya kan? Karena masih jauh suara itu dan munculnya suara lolongan anjing pada malam hari itu sudah wajar ya kan di sana. Tapi bagaimana jika hal itu terjadi di daerah yang masih percaya bila suara lolongan anjing seperti ini adalah tanda kehadiran makhluk dari alam lain? Dan bagaimana juga jika suara lolongan ini semakin lama terasa semakin dekat? Bukankah itu cukup membuat kita paranoid juga ya kan? Pasti mikirnya aneh-aneh. Ya setidaknya itulah yang dialami oleh Mbak Lisa sekarang, dan rasa takut yang mulai tidak bisa disembunyikan lagi. Sebab suara lolongan anjing yang seperti itu buat Mbak Lisa itu nggak biasa dan sangat menyeramkan. Singkat cerita, Mbak Lisa berpikiran untuk membawa sang anak ke kamarnya untuk mengamankan diri. Kamar Mbak Lisa hanya berukuran 3 x 3 meter persegi. Setelah ia pindah ke kamarnya, Mbak Lisa masih tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Hal itu terjadi karena putra Mbak Lisa yang tiba-tiba rewel. Dan udara terasa pengap, dan suara lolongan anjing pun terasa seperti hilir mudik di halaman Mbak Lisa. Tapi suara lolongan anjing itu masih nggak seberapa dibandingkan dengan suara seperti dengkuran manusia yang tiba-tiba berada di jendela kamarnya. Sontak hal itu membuat Mbak Lisa semakin menajamkan pendengarannya. Dan benar-benar mencurigakan nggak sih kalau ada suara seperti itu di malam hari? Padahal rumah Mbak Lisa ini jauh dari rumah-rumah tetangga. Ini Mbak Lisa berpikiran ada maling nih. Dan Mbak Lisa seraya mencari benda-benda apa saja yang berada di sampingnya yang bisa dibuat untuk senjata. Tapi sebelum melakukan hal-hal yang lebih jauh, Mbak Lisa berasumsi bahwa suara itu hanya salah pendengarannya saja. Masih positive thinking lah ya. Jadi langkah awal yang Mbak Lisa lakuin adalah ambil HP dan mencoba untuk menelpon sang suami. Tapi sebelum menelpon sang suami, HP Mbak Lisa kemudian berdering menandakan ada SMS masuk. Dan pesan itu langsung dibuka oleh Mbak Lisa dan dia membaca dengan sangat gugup. For your information guys, saat ini aku benar-benar gugup untuk buat video kayak gini. Ketakutan sendiri aku tuh.
Dan juga barusan aku lihat kucingku yang tiba-tiba menatapku dengan tatapan yang sangat tajam seperti melihat sesuatu yang berada di sekelilingku. Semoga itu hanya tahayul aja lah ya. Kucingku baik kok, ya kan? Oke, kita lanjut aja yuk ke ceritanya. Setelah Mbak Lisa buka SMS itu dan dia langsung membacanya, dan isi pesan tersebut adalah, "Selamat malam Mama Sel, papanya Sel sudah pulang belum? Kalau belum, kamu hati-hati ya. Soalnya di ujung desa kita sekarang ada yang meninggal dunia. Dan sekarang mayatnya tiba-tiba hilang dari rumah duka. Jadi kamu jangan coba-coba untuk membuka pintu untuk siapapun yang mencurigakan. Sebab mayatnya itu sedang dibangkitkan oleh Dalung." Nah, Dalung sendiri ini jika kalian mencari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai 3 arti kata. Kata yang pertama yaitu nama dari seseorang, yang kedua tempat, dan segala yang dibendakan. Nggak paham sih artinya apa. Ya intinya kalau nggak tempat, nama orang, gitu aja lah ya. Setelah Mbak Lisa membaca pesan yang dikirimkan oleh sahabatnya sendiri, dengan tangan gemeteran, Mbak Lisa menaruh HP-nya di atas bantal. Dan untuk sesaat perasaannya Mbak Lisa ini jadi campur aduk, antara ragu, panik, takut, juga nggak percaya. Niat awal untuk menelpon sang suami jadi diurungkan karena saking syoknya. Tapi beruntung keterpaannya Mbak Lisa ini segera berakhir saat sang putranya tiba-tiba menangis kembali dengan sangat keras. Dan tanpa babi ibu lagi, Mbak Lisa segera memeriksa keadaan sang anak. Ya mungkin aja kan digigit nyamuk atau haus atau gimana gitu kan. Ya namanya sang ibu kalau sang anak nangis pasti kan khawatir ada apa-apanya. Tapi setelah mengecek sang anak sedetail mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mbak Lisa ini sama sekali nggak nemuin apapun yang membuatnya menangis. Entah itu semisal digigit nyamuk, kan ada bekasnya tuh, merah, bentol, itu nggak ada. Dan Mbak Lisa juga nggak tahu anak ini nangis tuh kenapa. Dan bahkan meskipun sang anak ini sudah disusuin, sudah dinenenin, tapi tetap aja masih nangis. Karuan ini membuat dirinya menjadi serba salah. Karena meski ini adalah anak pertamanya Mbak Lisa, tapi Mbak Lisa bukanlah ibu-ibu yang tergolong tidak peka terhadap anaknya. Jadi jangan dikira karena Mbak Lisa nggak bisa berbuat apa-apa seperti sekarang ini adalah karena Mbak Lisa nggak bisa ngurusin anak. Bukan, salah besar. Mbak Lisa ini udah ngelakuin apapun untuk meredakan tangisnya sang anak. Hanya saja si anak ini nggak mau berhenti menangis sebab tangisannya ini seperti menangis ketakutan oleh sesuatu. Kemudian Mbak Lisa berdesis, jangan-jangan, sambil melirik jendela yang terus-menerus masih terdengar suara dengkuran tadi. Akhirnya Mbak Lisa ini berhasil untuk menelpon sang suami dan dia mengatakan, "Pak, cepet pulang." Kemudian sang suami menjawab, "Papa masih di jalan nih, papa muter lewat jalan pintas. Jadi mungkin baru sampai rumah tengah malam." Buset, tapi di sini ada sesuatu, Pak. Sesuatu apa sih? Entahlah, tapi suaranya terus-terusan terdengar di sekeliling rumah. Mama coba tenang ya, jangan panik, terus saja berdoa, dan jangan keluar kamar, oke? Sahut suaminya dengan suara bergetar juga. Nampaknya dia tahu betul jika sang istri sedang benar-benar ketakutan. Terus Mbak Lisa menjawab, "Iya, tapi papa usahakan cepet pulang ya, mama benar-benar takut nih." Kemudian Mbak Lisa mengakhiri sambungan telepon karena sinyal suami mulai hilang. Dan beberapa menit setelah itu suasana masih belum juga terkendali. Putra Mbak Lisa belum juga berhenti menangis dan suara dengkuran tadi terus-menerus terdengar mengelilingi rumah. Bahkan tak hanya itu saja, Mbak Lisa pun kini telah mencium aroma bunga kenanga. Dan selain itu pula, cuaca di luar tiba-tiba berubah sangat menggila. Angin mendadak bertiup sangat kencang, suara guntur menggelegar sangat keras, dan akhirnya hujan pun turun dengan sangat derasnya. Dalam situasi seperti ini, Mbak Lisa hanya bisa berdoa dan juga mendekap putranya sangat erat. Sekilas memang tak ada hasil yang signifikan bila menghadapi situasi seperti ini hanya dengan berdoa dan juga pasrah. Ya, tapi setidaknya itu bisa membuat Mbak Lisa cukup tenang dan berpikiran cukup jernih.
Jadi sesaat setelah berdoa, Mbak Lisa berpikiran untuk menghubungi seseorang yang bisa dimintai pertolongan. Kemudian Mbak Lisa mencari nomor telepon siapa yang bisa dihubungin, dan akhirnya dia tertuju pada nomor telepon salah seorang kerabatnya yang tinggal di ujung desa, dan Mbak Lisa mulai menghubunginya. Tetapi beberapa menit kemudian sinyal di sana mulai hilang dan mengakhiri panggilan yang belum terhubung tersebut. Dan akhirnya membuat si Mbak Lisa ini kesal dan menggerutu sendiri dan melemparkan HP-nya ke atas bantal. Sekarang Mbak Lisa bingung harus berbuat apa. Bahkan sang putra kali ini menangis hingga kelojotan tak karuan. Asal kalian tahu saja, anak Mbak Lisa ini nggak pernah menangis seperti ini. Jadi dengan keadaannya yang seperti sekarang, Mbak Lisa semakin yakin dan pasti ada sesuatu hal yang tak beres yang dilihat oleh sang anak. Panik, takut, gelisah pun telah bercampur menjadi satu. Sampai-sampai Mbak Lisa pun tak sadar jika menjerit terlalu keras ketika lampu tiba-tiba mati. Setelah membiasakan mata dengan kegelapan, mau tak mau, Mbak Lisa pun mulai mencari lampu tembok, yang bahasa Jawanya cempluk lah ya. Zaman dulu itu akan ada cempluk, yang lampu dari api, terus di bawahnya ada diisi minyak tanah tuh, cempluk di bawah kemana-mana. Maka dengan bantuan HP, seraya menggendong anaknya, Mbak Lisa pun beranjak dari kamar. Dan tujuannya adalah dapur. Kenapa sih kok ke dapur ya kan? Sebab di keluarga Mbak Lisa ini menyimpan cempluknya ini biasanya di sana. Tapi entah kenapa rasanya kakinya Mbak Lisa ini terasa sangat berat untuk sampai di sana. Ya karena dia sedang menggendong sang putra dan tiba-tiba sang anak ini semakin gelisah dan terus-menerus menoleh ke segala arah. Sepertinya dia sedang melihat sesuatu yang sedang hilir mudik di dalam rumah ini. Entah apapun itu, karena Mbak Lisa juga nggak bisa melihat apapun. Tapi yang pastinya, hal ini membuat Mbak Lisa jadi mengurungkan diri untuk pergi ke dapur. Karena berdiam diri di dalam kamar dan hanya mengandalkan penerangan dari HP saja itu membuat dirinya cukup menakutkan. Apalagi dalam keadaan anak yang terus-menerus menangis dan terlihat seperti ketakutan ini, membuat Mbak Lisa terus menitikkan air mata dan hanya bisa berharap agar suaminya cepat pulang. Tapi sayangnya harapan itu masih belum bisa terpenuhi juga. Bahkan menghubunginya pun Mbak Lisa nggak bisa karena di sana nggak ada sinyal. Akhirnya Mbak Lisa kini hanya bisa diam dan tak berani bersuara. Ketika di dapurnya sana, tiba-tiba muncul suara lenguhan yang mencurigakan. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang terkena penyakit asma. Dan selain itu pula, kadang juga terdengar suara-suara benda jatuh. Gugup dan tegang pun itu sudah pasti, bahkan putranya sekarang sudah meringkuk di dalam pelukannya Mbak Lisa. Seakan-akan ia juga mengerti bahwa sedang ada yang tak beres di dalam rumahnya. Kemudian Mbak Lisa pun bergumam, apaan itu ya? Jangan-jangan. Dan kemudian Mbak Lisa teringat akan SMS yang dikirim oleh sahabatnya tadi. Dan akhirnya Mbak Lisa menepis semua praduga yang tidak baik. Jadi masih tetap berpikiran positif. Dan beberapa menit kemudian ketika Mbak Lisa sudah pasrah dengan semua keadaan, tiba-tiba cuaca berangsur membaik. Alhamdulillah. Guntur angin dan hujan yang sangat deras pun mulai berhenti. Bahkan tak hanya itu saja, suara-suara yang terdengar aneh di dapur pun sudah nggak terdengar lagi. Dan ia pun melihat sang putra sudah tertidur. Jadi pikirnya mungkin ini sudah berakhir. Dan tak ingin menyiapkan keadaan yang sudah dirasa aman, Mbak Lisa pun segera bergegas ke dapur. Tujuannya masih dengan mengambil cempluk ini. Tapi baru saja tiba di ruang tengah, putranya yang selalu berada di gendongannya Mbak Lisa ini tiba-tiba terbelalak ketakutan. Ya benar, ia sedang melihat sesuatu yang berada di belakang punggung Mbak Lisa. Dan menghadapi kejadian seperti ini tentu saja membuat Mbak Lisa ketakutan lagi. Ingin rasanya Mbak Lisa untuk menoleh ke belakang, tapi hal itu nggak bisa dilakuin. Karena lehernya sekarang tiba-tiba terasa sangat berat dan juga kaku. Jadi yang bisa dilakuin Mbak Lisa sekarang adalah menggigit lidah
dan memejamkan mata dengan erat-erat. Gitu apa ya? Konon katanya jika sedang ketakutan, berbuat semacam ini bisa membuat badan kita menjadi tidak lemas dan tidak kaku. Dan hasilnya memang benar. Beberapa detik kemudian Mbak Lisa mulai bisa menggerakkan kakinya untuk menjauhi tempat tersebut. Tetapi arahnya sekarang tetap menuju dapur. Sebab selain butuh cahaya yang memadai, nyala api dipercaya juga bisa menakuti makhluk halus. Jadi tanpa memperdulikan apapun, termasuk tingkah putranya yang semakin ketakutan itu, Mbak Lisa nekat beranjak ke dapur dan meraih cempluknya, dan berhasil meraih cempluknya tepat pada saat HP-nya mulai lowbat. Nah, andai saja Mbak Lisa nggak mengambil cempluk ini dan korek yang selalu berada di dekatnya, maka sudah pasti Mbak Lisa akan berada di dalam kegelapan yang sangat menakutkan. Jadi kini Mbak Lisa sudah membawa cempluknya dan sudah menghidupkan apinya, dan segera Mbak Lisa kembali menuju kamar. Beberapa saat setelah memiliki sebuah penerangan, keadaan tetap tidak bisa dibilang aman. Ini semua karena kejanggalan demi kejanggalan yang mulai sering terjadi. Bayangin aja, Mbak Lisa yang udah mulai ketakutan karena kejadian di ruang tengah tadi, dan sekarang ditambah dia mendengar senandung-senandung yang berada di belakang rumah. Senandung-senandung tanpa musik ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang magic ataupun sakral. Sebab senandung seperti ini biasanya dilantunkan oleh orang-orang di sukunya ketika mereka sedang melakukan ritual adat. Tapi jika senandung ini muncul di saat-saat seperti ini, ataupun di saat ada seseorang yang meninggal dunia, orang tuanya dahulu bilang bahwa di dekatnya ada makhluk dari alam lain yang sedang bergentayangan. Jadi intinya senandung itu sedang dilontarkan dari seseorang yang sedang bergentayangan, alias hantu. Sekujur tubuh Mbak Lisa langsung tiba-tiba merinding dan gemetar. Terlebih ketika suara senandung itu pun semakin dekat dan juga jelas. Bahkan dia sampai mendengar tiap-tiap syair yang dilantunkannya. Dan sebenarnya aku sih mau ya baca senandung ini, cuman aku sendiri merasa agak nggak enak aja buat melontarkan kata-kata ini. Jadi kuurungkan niatku. Kalian bisa cari sendiri di Google ya, senandung apakah itu. Dan rasa Mbak Lisa pun tak percaya jika yang melantunkan itu bukan manusia, sebab suaranya sangat merdu. Tapi karena senandung ini bukan sembarang senandung, alias senandung yang sudah sejak ratusan tahun lalu, sejak suku mereka masih primitif, maka Mbak Lisa pun tidak bisa menyangka lagi bahwa keadaan memang benar-benar sangat menakutkan. Benar-benar gak bisa terbayangkan bila hal ini bisa terjadi kepada Mbak Lisa. Terlebih sekarang Mbak Lisa sudah menjadi ibu dan tidak bisa mementingkan keselamatannya saja. Dia juga harus mementingkan keselamatan sang putra. Dan detik demi detik pun berlalu, dan suara senandung tadi sudah terdengar berada tepat di sebelah kamar Mbak Lisa. Yang artinya jarak antara mereka adalah beberapa sentimeter saja. Tetapi untungnya dia tidak berusaha untuk mencoba masuk. Atau mungkin belum masuk aja. Dan menghadapi kejadian seperti ini, tengkok Mbak Lisa pun tiba-tiba terasa berat dan juga kaku. Serta terkadang pula bergidik sendiri. Tapi akhirnya sang putra tidak lagi menangis yang seperti tadi. Tapi lebih ke menunjuk-nunjuk ke arah atas. Dan putra Mbak Lisa melakukan seperti itu kadang dengan tersenyum dan terkadang juga menyeringai ngeri. Jadi bisa dipastikan bahwa ia benar-benar sedang melihat sesuatu. Dan melihat tingkah sang putra ini tentu saja Mbak Lisa semakin ketakutan. Apalagi kini Mbak Lisa mendengar suara senandung di luar sana yang dibarengi dengan suara cekikikan sedikit serak. Tapi memang di pikirannya Mbak Lisa ini masih positive thinking dan berpikiran jika di luar sana adalah manusia yang sedang menggodanya. Tapi mengingat jika di desanya sana ada sebuah sanksi yang sangat berat jika kedapatan ada seseorang yang berbuat seperti itu, maka sangat mustahil jika ada seseorang yang nekat untuk melakukannya.
Jadi yang dapat Mbak Lisa lakukan adalah berdoa agar teror ini segera berakhir. 1 menit kemudian tidak ada tanda-tanda keadaan membaik. Semuanya masih terasa sangat menakutkan. Terlebih saat di atas atap terdengar suara-suara yang mencurigakan. Tapi sebelum ia menebak suara apa yang berada di atas atapnya, tiba-tiba Mbak Lisa mendengar mendadak pintu rumah Mbak Lisa ada yang menggedor-gedornya. Dan gedoran ini dibarengi dengan aroma parfum yang biasa digunakan untuk jenazah, yaitu aroma bedak viva dan daun pandan. Lehernya terasa tercekik dan nafasnya pun terasa tersekap. Dan Mbak Lisa mulai membayangkan jika seseorang yang sedang menggedor-gedornya di luar sana adalah mayat yang dibangunkan tadi, alias mayat hidup. Memang sih terlihat konyol jika membayangkan yang di luar sana adalah mayat hidup. Tapi di saat-saat seperti ini dan tiba-tiba ada yang menggedor-gedornya sangat keras dan tanpa permisi dan memperkenalkan diri dulu, bukankah itu sesuatu yang sangat tidak wajar? Ya, memang hal ini hampir tidak mungkin jika dilakukan oleh manusia biasa. Ya, biasanya kan manusia mengetuk-ngetuk pintu itu pelan dan memperkenalkan diri atau salam lah ya. Terlebih ketika pintu tersebut yang jelas-jelas sudah terkunci dan sekarang terdengar berderit-derit yang menandakan jika siapapun yang mengedornya tadi sudah mulai masuk dan berhasil membukanya. Dan Mbak Lisa mulai mendengar suara kaki menyeret-nyeret. Sambil menahan nafas dan membaca doa apa saja yang ia bisa, Mbak Lisa pun mendengarkan arah langkah kaki itu kemana sih perginya. Entah lega atau apa, tapi Mbak Lisa kini bisa menghembuskan nafas karena mendengar suara langkah kaki itu menuju dapur. Dan kesempatan ini buru-buru ia gunakan untuk mengunci kamar. Tapi entah kebetulan atau tidak, kunci kamar malah tidak berada pada tempatnya. Dan akhirnya Mbak Lisa pun nggak tahu di mana kunci itu berada sekarang. Yang ia ingat bahwa kunci tersebut baru saja diperbaiki oleh sang suami dan ia nggak tahu di mana sang suami ini meletakkan kunci tersebut. Pikirnya mungkin sang suami meletakkan di tempat yang lain. Dan akhirnya pikiran Mbak Lisa pun sedikit terbuka. Ia mendorong meja ke arah pintu dan untuk menghalangi pintu itu bisa terbuka. Ya, usaha ini cukup berhasil sebab pintu kamar ini sudah lumayan tertutup rapat. Tapi Anda yang di luar sana berkekuatan sangat kuat dan memaksa masuk, pasti pertahanan meja dari Mbak Lisa ini pun akan luntur. 5 menit telah berlalu, mendadak tak ada gangguan dan keganjilan lain. Please deh, ini cerita kapan berakhirnya sih? Takut gua. Kucingku tuh ya dari tadi tuh melototin aku mulu. Udah ku ajak main juga masih aja. Habis main melototin lagi. Apain sih kamu nih? Oke, kita balik aja yuk. Dan semuanya terdengar tenang dan sunyi. Mulai dari suara langkah kaki, senandung misterius, dan bahkan suara berbisik-bisik di atas atap pun kini telah menghilang. Suasana kini mungkin terdengar aman. Hanya yang masih mendebarkan itu mengetahui bahwa listrik belum juga menyala. Dan hujan pun tiba-tiba turun lagi dengan sangat derasnya. Sejauh ini Mbak Lisa masih belum bisa berbuat apa-apa. Dia masih sangat syok dengan kejadian yang tadi. Yang bisa Mbak Lisa lakuin sekarang hanyalah berdoa dan berbaring di sebelah putranya. Lumayan setelah beberapa menit berbuat seperti itu, ketegangan dan ketakutannya Mbak Lisa kini pun sedikit berkurang. Tapi hal itu tidaklah berlangsung lama. Sebab sejurus kemudian, tiba-tiba Mbak Lisa mendengar suara langkah kaki yang hilir mudik di dapur dan ruang depan. Awalnya Mbak Lisa hanya bisa berdiam dan tidak mau bersuara apapun. Namun ketika rasa penasarannya sudah berada di puncak dan tak tertahankan lagi, akhirnya Mbak Lisa mencoba untuk menyapa si empu suara langkah kaki ini. Mbak Lisa sangat berharap bahwa itu adalah suaminya. Dan setelah disapa, suara langkah kaki itu berhenti. Lalu saat inilah Mbak Lisa mulai merasa keraguan-raguan yang sangat besar. Entahlah kenapa kini perasaannya Mbak Lisa kembali menciut dan ketakutan. Hal ini pun diperparah lagi dengan keadaan tubuhnya Mbak Lisa yang tiba-tiba merinding dan bergidik.
Sekali lagi, ia menahan nafasnya dan berdoa semampunya untuk menenangkan perasaan anehnya tersebut. Tapi tanpa dicegah lagi, perasaannya Mbak Lisa kini semakin bertambah takut. Ini semua terjadi karena langkah kaki itu tertuju ke arah kamar. Tegang, takut, dan kaku itu sudah pasti. Tapi Mbak Lisa masih berusaha bangkit dan tetap memaksakan diri untuk menyapa si empu suara tadi. Bener-bener nih, ternyata Mbak Lisa punya nyali juga ternyata ya. Karena lagi-lagi ia masih berharap bahwa ini adalah sang suami atau salah satu keluarganya. Namun tanpa pernah menyahut sapaannya Mbak Lisa, suara langkah kaki ini pun tepat berada di depan pintu kamar Mbak Lisa. Sungguh ingin rasanya Mbak Lisa berteriak sekeras-kerasnya. Tapi mengingat jarak rumahnya dengan jarak rumah-rumah lain sangat jauh dan yang paling dekat hanyalah 400 meter dari rumahnya, itu pun dibatasi oleh kebun karet di sebelahnya. Maka berteriak bukanlah sebuah solusi yang sangat tepat saat itu. Saat ini yang bisa Mbak Lisa lakuin kembali hanyalah pasrah dan bersiap siapapun yang akan muncul nanti, dan waktunya pun tiba. Mbak Lisa yang hanya duduk mematung di dekat putranya cuma bisa melotot saat pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Aroma parfum khas jenazah pun kembali tercium, mulai menyeruak masuk. Lalu setelah itu sebuah kepala pelan-pelan mendongak ke dalam kamar. Seringai seraut wajah lelaki parubaya bermuka pucat, lidah yang menjulur panjang, serta mempunyai sepasang mata yang cekung membelalak. Kemudian Mbak Lisa berkata, "Astaga, kenapa kamu kesini? Apa salah kami?" Spontan teriaknya Mbak Lisa kepada seseorang itu. Sebab ia langsung mengenali siapa sosok itu. Ia adalah sosok yang meninggal dunia alias mayat hidup. Hanya sahutan-sahutan kecil yang dilontarkan oleh sosok itu kepada Mbak Lisa. Kemudian ia perlahan memaksa masuk. Dengan gerakan pelan namun pasti dan kuat. Secara refleks, Mbak Lisa langsung berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan solusi satu-satunya saat itu adalah keluar lewat jendela kamarnya. Ya, spontan rencana ini keluar dari otak Mbak Lisa, seraya suara-suara senandung tadi yang berada di sebelah kamar sudah tidak terdengar lagi. Jendelanya pun juga tidak terlalu tinggi. Jadi melompat dari jendela adalah salah satu cara yang terbaik saat itu. Kemudian keputusan Mbak Lisa pun akhirnya sudah bulat. Maka tanpa banyak pertimbangan lagi, Mbak Lisa membawa sang putra dan berlari menuju jendela. Dalam keadaan ketakutan seperti ini, membuka jendela yang sebenarnya sangat mudah pun terasa sangat susah. Meskipun begitu, Mbak Lisa masih mempunyai sedikit waktu karena lelaki si parubaya atau mayat hidup tadi masih berada di pintu kamarnya Mbak Lisa. Jadi meski hampir jatuh pun Mbak Lisa masih bisa keluar dari jendela dan berlari terbirit-birit. Dalam keadaan panik yang luar biasa, ia pun bingung harus berlari ke arah mana. Karena semuanya terlihat sangat gelap dan Mbak Lisa juga tidak membawa satupun penerangan. Dan yang ia tahu bahwa sudah malam hari seperti ini, keadaan desa Mbak Lisa sudah sangatlah gelap dan tidak ada aktivitas sama sekali. Jangan berharap ia bisa bertemu dengan seseorang jika ia tidak berlari ke tempat-tempat yang sedikit ramai. Kemudian Mbak Lisa bergumam kepada anaknya, "Sabar ya nak, Mama selamatkan kita." Mbak Lisa bergumam kepada anaknya yang sangat kedinginan karena hujan yang sangat deras, yang terus-menerus mengguyur tubuhnya dan tubuh sang anak pula. Langkah kaki terus Mbak Lisa pacu dan menuju rumah terdekat, yaitu 400 meter dari arah rumahnya. Dan Mbak Lisa pun ragu, ia tak tahu apakah sang pemilik rumah itu ada di rumahnya atau tidak, karena selain terlihat gelap karena mati lampu, juga sebenarnya sang pemilik rumah pun jarang berada di sana. Jadi dengan keraguan-raguan pun Mbak Lisa tetap terus-menerus berlari menuju arah rumah itu, karena hanya itulah salah satu rumah yang paling dekat. Sesekali Mbak Lisa pun menoleh ke arah belakang dan mengecek, berharap agar sosok tadi tidak mengejar Mbak Lisa. Tapi lagi-lagi harapan hanyalah tinggal harapan. Sosok itu lagi-lagi tepat berada di belakangnya, sedang mengejar menuju ke arah Mbak Lisa. Bahkan jaraknya pun sudah mulai mendekat. Kembali Mbak Lisa rasakan panik, takut, dan segalanya pun menjadi satu. Mbak Lisa kini baru tahu bahwa ada kekuatan mistik yang tidak bisa dilumpuhkan hanya dengan berdoa saja.
1 menit kemudian, akhirnya sampailah Mbak Lisa dan putranya di teras yang ia tuju. Dan yang Mbak Lisa takutkan pun terjadi. Ternyata sang penghuni rumah tidak berada di rumahnya. Akibatnya Mbak Lisa pun terisak semakin keras dan takut. Kakinya segera terasa lemas dan tidak berdaya, dan terasa gemetar. Mbak Lisa benar-benar hampir putus asa sekarang, karena jarak antara Mbak Lisa dan si sosok mayat hidup tadi sudah sangat dekat. Setelan kain batik itu cukup terlihat jelas meskipun di tengah kegelapan. Nah, akhirnya selesai juga cerita ini. Gimana menurut kalian? Cerita ini sih menurut aku masih menggantung ya, karena tulisannya di sana pun masih bersambung. Postingannya ini pun sudah di tahun 2019 bulan Mei tanggal 7, jadi udah setahun yang lalu. Jadi emang kemungkinan ini nggak akan diupdate lagi oleh penulisnya, dan sang penulis pun telah memiliki sebuah buku dengan judul Dalung. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui kelanjutan ceritanya, silahkan membeli bukunya yang berjudul Dalung ini. Nanti kusertakan di deskripsi box di bawah jika kalian berminat. Dan terima kasih telah menyimak video kali ini dari Mada. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Bali. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Hidupkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel si Mada. Dan jangan lupa follow IG Mada di sini. Thank you, bye-bye.